Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Fantastik ingin mempresentasikan program yang kami buat, yaitu mengenai pengelolaan data nilai mahasiswa, di mana tugas ini itu untuk memenuhi pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh dosen-dosen pengampu kita yang terhormat Ibu Septa Cahyani, Eskom MCS. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Ajeng Sukma Pratiwi dengan NPM 2022 110013. Lalu ada rekan saya, Nanda Nur Azmi Utami dengan NPM 2022 110018. Dan ada Nabila Mufti dengan NPM 2022 110016. Lalu ada Arjuna Saputra dengan NPM 2022 11001101. Jadi kita akan langsung masuk pada latar belakang. Jadi, manajemen waktu itu merupakan salah satu keterampilan penting yang dibutuhkan oleh setiap individu, khususnya pelajar dan mahasiswa. Banyak pelajar itu yang merasa kesulitan dalam mengatur waktu belajar mereka secara efisien, terutama ketika mereka memiliki berbagai mata pelajaran atau tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas. Nah, jadi kurangnya perencanaan yang baik dalam belajar itu seringkali menyebabkan pelajar merasa kewalahan, stres, dan hasil belajar yang kurang optimal. Seiring perkembangan teknologi, muncul kebutuhan untuk menciptakan sebuah sistem yang mampu membantu pengguna mengelola waktu belajarnya dengan lebih efektif. Dengan adanya sistem otomatisasi penjadwalan belajar, pelajar itu dapat fokus pada proses pembelajaran tanpa harus khawatir tentang pembagian waktu belajar. Oleh karena itu, proyek ini dirancang untuk membuat sistem yang dapat membantu pengguna mengatur jadwal secara otomatis, mempertimbangkan prioritas masing-masing mata pelajaran, dan mengirimkan notifikasi pengingat agar jadwal tersebut dapat dijalankan dengan konsisten. Nanda. Selanjutnya, ide permasalahan. Beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi dalam manajemen waktu belajar antara lain, satu, kekurangan alat bantu untuk mengatur jadwal secara otomatis, dua, kurangnya notifikasi atau pengingat untuk belajar sesuai jadwal, tiga, ketidakefisienan dalam pembagian waktu. Untuk mengatasi permasalahan ini, dirancanglah sebuah sistem penjadwalan belajar yang dapat mengatur waktu belajar pengguna berdasarkan prioritas setiap mata pelajaran secara otomatis dan memberikan notifikasi sebagai pengingat. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem penjadwalan belajar berbasis otomatisasi yang memiliki fitur-fitur berikut. Yang pertama, mempermudah pengguna dalam membuat jadwal belajar. Yang kedua, meningkatkan efisiensi belajar. Yang ketiga, memberikan pengingat secara otomatis. Yang keempat, meminimalisir stres dan kelelahan. Adapun manfaat yang diharapkan dari sistem ini antara lain, satu, membantu pengguna dalam manajemen waktu belajar, dua, mengurangi kebiasaan menunda waktu belajar, tiga, mengoptimalkan hasil belajar, yang keempat, meningkatkan keteraturan dan disiplin belajar. Adapun perancangan sementara, pada tahap perancangan sementara, aplikasi penjadwalan belajar dirancang untuk memiliki fitur dasar yang berfungsi memfasilitasi pengguna dalam mengelola waktu belajar. Yang pertama ada proses registrasi dan login pengguna. Registrasi pengguna baru, lalu login untuk pengguna terdaftar. Yang kedua, dashboard utama. Navigasi dan antarmuka dasar. Yang ketiga, pengaturan profil pengguna dan preferensi belajar. Yang pertama ada input waktu belajar yang tersedia, yang kedua pengaturan prioritas mata pelajaran. Yang keempat, algoritma pembagian waktu belajar otomatis. Penjadwalan berdasarkan prioritas. Berikut flowchart untuk perancangan sementaranya. Adapun Selanjutnya akan potensi dilanjutkan oleh rekan saya, Arjuna. adapun potensi perbaikan dan perluasan. Seiring dengan pengembangan aplikasi,
ada beberapa potensi perbaikan dan ekspansi fitur yang dapat dilakukan untuk lebih mendukung pengalaman belajar pengguna. Yang pertama ada beranda registrasi dan login terpisah. Yang kedua ada tambahan halaman selamat datang. Tiga, ada atur profil pengguna, tambahkan lagi seperti nama, ubah password, foto profil, dan lain-lain. Keempat, ada atur buat jadwal baru. Kelima, ubah prioritasnya sesuai hari dan jam. Keenam, buat prioritas jadwal mata kuliah. Tidak jadi pakai jadwal belajar. Dan tambahkan juga prioritas tugas. Ketujuh, ada tambahkan hapus dan edit pada tugas. Kedelapan, ada tampilkan jadwal memakai tabel. Kesembilan, ada tampilan login, lalu beri notifikasi. Ada perancangan final. Pada tahap ini, fitur-fitur tadi yang telah disebutkan itu disempurnakan dan ditambahkan beberapa fungsi baru untuk meningkatkan efektivitas aplikasi. Yang pertama ada penyempurnaan dashboard utama. Ada 2 poin, yaitu navigasi yang lebih terstruktur, pencapaian harian. Yang kedua ada profil pengguna yang lebih personal. Ada 2 poin, penyesuaian waktu belajar harian dan prioritas belajar. Yang kedua ada pilihan mode belajar. Yang ketiga ada fitur pengingat dan notifikasi. Ada pengingat otomatis dan notifikasi personal. Yang keempat ada penyimpanan dan sinkronisasi jadwal dengan kalender eksternal. Ada sinkronisasi dengan Google Calendar ataupun Outlook. Yang terakhir ada mode offline. Baik, selanjutnya hasil tampilan dari running program. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya mengenai potensi perbaikan dan perluasan. Di sini kami memisahkan halaman untuk registrasi dan login. Jadi di tampilan awal kami diberikan untuk dua pilihan, yaitu registrasi dan login. Yang mana setelah login kita akan diarahkan ke dashboard utama. Di dashboard utama ini memiliki 4 button, yaitu atur profil, kelola jadwal, kelola tugas, dan logout. Di sini atur profil kami tidak ada perubahan, yaitu hanya mengubah password. Dan next slide, Jeng. Selanjutnya di sini ada tampilan dari kelola jadwal. Di sini kami mengikuti dari hasil potensi perbaikan kami tadi untuk menambahkan fitur edit dan hapus pada kelola jadwal. Dan di sini kami merapikan dari kelola jadwal, dari tampilan kelola jadwal ini dengan menetapkan prioritasnya. Selanjutnya ada tampilan kelola tugas. Di sini juga kami ada fitur yaitu hapus tugas, yang mana kalau button tombol tambah tugas ini ditekan, maka akan menampilkan yang sebelahnya ini. Selanjutnya, next setelahnya, Jeng. Selanjutnya kelebihan dan keterbatasan. Yang pertama itu kelebihan. Yang kelebihannya itu user friendly dan mudah digunakan. Yang kedua yaitu penyimpanan data dan sinkronisasi. Yang kedua yaitu keterbatasan, ketergantungan pada koneksi internet. Yang kedua personalisasi yang terbatas. Yang ketiga yaitu belum dilengkapi dengan fitur kolaborasi. Selanjutnya. Selanjutnya saya kembalikan Baik, kepada moderator. oke, baik kita akan masuk pada kesimpulan. Jadi dari penjelasan di atas itu dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menunjukkan bahwa aplikasi ini itu berfungsi secara efektif untuk membantu pengguna dalam mengelola waktu belajar dan meningkatkan produktivitas belajar. Adapun adapun penggunaan yang pertama itu yang untuk kemudahan manajemen waktu belajar, yang kedua itu untuk peningkatan disiplin dan produktivitas, yang ketiga ada personalisasi pengalaman belajar. Lalu yang keempat ada pemantauan kemajuan dan evaluasi belajar, dan yang terakhir algoritma pembagian waktu yang berbasis prioritas. Baiklah, jadi di sini kami akan merunning program mengenai pengelolaan data mahasiswa yang telah kami buat tadi. Silakan mungkin bisa dijelaskan. Baik, di sini ada dua pilihan yaitu registrasi dan login. Kita pilih yang login. Masukkan username dan password.
akan muncul notifikasi. Selanjutnya di sini atur profil seperti yang saya bilang tadi kalau di sini kami tidak ada perubahan. Selanjutnya ada kelola jadwal. Misal kita tambahkan jadwal baru yaitu pemrograman BO, gitulah. Selanjutnya hari Sabtu jam 08.00 prioritas 1 sal. Oke, maka akan masuk ke dalam tabel. Selanjutnya ada fitur edit. Kalau kita pilih fitur yang mau diedit, seperti ini. Nah, jadi di sini akan muncul yang kita pilih untuk diedit tadi. Selanjutnya ada fitur kelola tugas, yaitu ini baru percobaan saya saja. Selanjutnya ada tambah tugas. Nah, ini muncul enggak ya? Tambah tugasnya. Sepertinya tidak muncul ya, teman. Baik. Selanjutnya ada fitur hapus tugas. Diminta untuk memilih dulu tugas yang mau dihapus. Maka tugas terhapus. Kembali dan logout, kembali ke halaman awal. Sekian dari saya. Kembali ke moderator. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari hasil running pemrograman kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.